Sobat PKU, kembali lagi di Pokarlah, podcast Mekar Ulang. Hari ini Mpok lagi seneng banget karena Mpok lagi ketemu sama salah satu penulis novel remaja. Tapi dia juga berkarir loh di PNM. Nah, penasaran kan? Nyok, kita nonton Pokarlah. Nyok. Halo, Mbak Meli. Halo Mpok, kabar baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Nah, Mpok dengar-dengar nih katanya Mbak Meli ini adalah salah satu penulis yang berkarir juga ya di Iya, PNM. bener banget. Wah, keren. Tapi sekarang ini aktif di unit mana, Mbak? Di Unit Manyar, cabang Manyar. Cabang Manyar? Iya, Unit di Manyar juga? Iya, Gresik, di Di Gresik. Gresik. Oh, unit Manyar, cabang Gresik gitu ya. Termasuk cabang Lamongan juga ya berarti ya? Iya. Berkarir di PNM sudah berapa lama, Mbak, kira-kira? Baru jalan 7 bulan, Kak. Berjalan Iya. belum sampai 1 tahun Belum. sebagai account officer, betul ya? Iya. Oh gitu. Nah, tapi sekarang Mbak Meli ini udah mengelola berapa kelompok, Mbak? Per hari bisa 5 kelompok, 5 sampai 6 kelompok. Per hari 5 sampai 6 Iya. kelompok. Tapi setiap hari kelompoknya beda atau Beda-beda. beda-beda? Wah, kalau di total bisa berapa itu? Tapi itu berbeda-beda dalam waktu seminggu ya? Maksudnya Seminggu. minggu depan kita Iya. ulangan gitu ya, di Iya. kelompok yang hari Senin gitu ya. Wah, lumayan banyak juga ternyata kelompok yang dikelola sama Mbak Meli loh. Nah, tapi gimana Mbak, kesannya udah 7 bulan ya di PNM? Mungkin udah kenal-kenal juga sama teman-teman yang lain, teman-teman unit ya pastinya ya. Gimana perasaannya, atau mungkin bisa diceritain pengalamannya selama berkarir di PNM? Sebelumnya ya susah bersosialisasi gitu ya, Kak ya. Setelah masuk PNM lumayan bisa explore gitu. Lebih bisa mengeluarkan jati diri. Iya. Betul ya. Wah, tapi apa aja nih Mbak hal-hal yang mungkin hal-hal menyenangkan atau mungkin pengalaman yang udah didapat sama Mbak Meli sejak berkarir di PNM? Sejak berkarir di PNM, pengalaman menyenangkan itu tiap deket-deket gajian ya, Kak ya. Mesti ada pengalaman menyenangkan di situ. Kalau dompet mau keisi tuh langsung sumringah. Iya. Gitu ya. Kalau dompetnya menipis ya langsung lesu ngerti. Tapi nggak boleh ya kayak gitu kita di depan nasabah gitu ya. Iya. Nah, tapi kira-kira ada pengalaman lain lagi nggak nih, mungkin sama nasabah-nasabah yang kamu kelola gitu? Mungkin ada susah senengnya ya, Kak ya. Soalnya ada nasabah yang bayarnya rada ini telat, iya. Tapi bisa diatur lah, ya. Sama nasabahnya akrab nggak, Mbak? Akrab banget, ya. Yang bercanda bareng Iya. udah saling kenal satu Iya. sama lain ya. Wah, tapi biasanya kalau misalkan ke kelompok sendiri aja atau ada teman account officer yang lain? Sendiri aja Kak, ya. ya. Naik motor, Mbak? Iya, naik motor. Oh, wow. Tapi kalau mungkin pernah nggak ada kejadian lucu atau kejadian yang nggak bisa kamu lupain pas lagi ketemu sama nasabah? Apa ya, Kak ya, ketemu sama nasabah, kejadian lucu. Mungkin ada nasabah yang ibunya tuh cerewet gitu, jadi kayak, Ada banyak oh, yang banyak. cerewet. Oh, justru banyak. Macem-macem, Kak, karakternya. Iya, benar macam. Ada yang mungkin cuek juga ada. Ada. Oh, ada juga ya. Tok. Assalamualaikum Bu. Iya, masuk aja. Dia di kamar. Iya. Jadi ibunya nggak keluar. Iya, tapi- ada yang cuek. Tapi kamu yang disuruh masuk gitu. Iya, ya? ada yang nungguin. Emang nungguin di pintu. Oh, emang udah tahu Iya. datangnya sama Mbak Meli, udah tahu udah siap sedia depan pintu. Wah, emang beragam ya pasti. Iya. Tapi selain pengalaman sama nasabah, kalau pengalaman sama teman-teman ada nggak nih mungkin pengalaman yang menarik? Sama temen-temen sih banyak, Kak. Oh, Iya, lebih ya? banyak lagi kalau sama temen-temen. Mungkin udah gosip bareng. Iya. gitu ya, udah semakin deket juga interaksinya, ngobrolnya. Jadi berarti betah ya kerja di Betah. PNM ya. Wah, keren. Tapi yang kau dengar nih katanya selain berkarir di PNM kan Mbak Meli juga salah satu penulis novel remaja, betul ya? Mungkin gue pengen tahu sih sejak kapan Mbak Meli itu suka nulis, atau mungkin belajar nulisnya tuh otodidak atau imajinasi aja dituangkan ke tulisan atau gimana? Iya, Kak, otodidak. Otodidak. Iya. Tapi sejak kapan itu, Mbak? Sejak 2019 mulai nulis ya. Berarti masih terbilang cukup baru ya? Maksudnya belum terlalu lama gitu. Iya. Tapi keren banget sih. Ini salah satu novelnya, betul ya? Iya, benar. Nah, tapi biasanya kan kalau penulis itu ada nama pena.
Oke. Kalau Mbak Meli ada nggak atau pakai nama asli aja? Nama asli. Oh, nama asli aja gitu ya. Meli siapa kan namanya? Meli Aulia. Meli Aulia itu nama penulisnya gitu. Nah, salah satu yang udah terbit ini apa nih? Mungkin bisa diperkenalkan judulnya dan mungkin bisa diceritain ceritanya tuh tentang apa sih, Mbak? Ini novelnya salah satu novel pertama ya Kak ya. Novel pertama, belum tahu tulisannya berantakan atau enggak ya Kak ya. Ini judulnya Daryl Neal, ceritanya itu tentang remaja, anak SMA gitu ya Kak ya, yang broken home, mungkin agak kelas ya Kak ya, ceritanya agak kelas. Terus broken home dan akhirnya ketemu sama seseorang perempuan. Romance gitu ya genrenya ya. Wah, anak muda banget ini. Nah, tapi awalnya itu untuk meyakinkan diri untuk aku pengen serius nulis. Itu awal dari mana? Mungkin dorongan orang tua atau dari diri sendiri? Enggak, malah lingkungan enggak mendukung. Awalnya enggak mendukung. Iya. Kalau boleh tahu kenapa tuh alasannya, Mbak? Karena mereka kan lihatnya penulis apa sih, nggak punya penghasilan gitu ya Kak ya. Jadi mungkin lebih mendukungnya justru bukan di PNM ya Mbak. Kerja aja gitu ya. Ini awalnya cuman gak ada niatan Kak kayak nulis novel, cuman kayak mau nuangin isi pikiran ke bentuk tulisan gitu ya Kak. Tapi nggak ada pikiran kalau buat ini bakalan lanjut gitu. Jadi awalnya apa, untuk sarana refreshing kah atau supaya healingnya nulis ini Mbak Meli ini. Wah, keren. Tapi kalau boleh tahu ini udah terbit dari tahun berapa? Terbit 2020 awal. 2020 awal. Oh, pas sebelum pandemi ya? Atau udah pandemi itu? Udah pandemi. Oh, udah pandemi. Gimana itu perjalanannya dari nulis iseng-iseng, apa dikontak sama penerbit atau? Dikontak. Oh, dikontak. Awalnya tapi tulisannya mungkin diterbitin di mana? Aplikasi namanya Wattpad. Oh, aplikasi. Nah, yang baca berapa tuh di aplikasi? Sudah 9 juta kali Kak, 9 juta kali. 9 juta orang sudah menonton, sudah membaca novel Daryl Neal karya Mbak Meli. Wah, keren banget. Keren banget. Tapi setelah dikontak sama penerbit gimana perasaannya? Seneng. Iya. Bisa, ternyata tulisan Mbak bisa terbit loh gitu ya. Iya. Yang awalnya cuma jadi pembaca karya orang lain, sekarang karyanya udah bisa. Iya, dibaca sama orang lain juga. Tapi prosesnya lama nggak itu, Mbak, sejak dikontak sama penerbit sampai novel benar-benar terbit? Sekitar 3 bulan kan. Oh, cepet ya. 3 bulan. Tapi ya. Pas dikontak sama penerbit ada revisi nggak itu, Mbak? Revisinya sekali aja. Oh, sekali aja. Dan revisinya mungkin nggak terlalu banyak ya, makanya 3 bulan bisa langsung terbit. Wah, keren. Nah, tapi kalau novel ini kan mungkin udah terbit dalam skala nasional atau masih lokal aja? Lokal aja. Oh, lokal aja. Tapi udah ada di toko, ada. Toko buku ada. Toko buku. Mungkin di online? Online shop ada. Ada juga. Jadi berarti sobat PKU yang di rumah bisa beli ya by online gitu ya? Iya. Mungkin bisa dipromosiin novelnya kalau mau beli lewat mana Mbak ke sobat PKU yang lagi nonton? Lewat Shopee ya Kak ya. Namanya apa itu? Namanya Queen Fa Shop. Nanti ditulis ya. Iya, oke. Ini ya untuk sobat PKU yang mungkin penasaran gimana sih jalan ceritanya si Daryl Neal ini. Akhirnya menemukan pasangan hidupnya gitu ya. Langsung bisa pesen di e-commerce. Gitu. Nah, tapi kan namanya novel ya, pasti kan ada hak cipta, ada hak terbitnya juga gitu ya. Itu proses untuk ngurusnya termasuk di yang 3 bulan itu atau di luar itu? Di semuanya yang ngurus penerbitnya Kak. Oh, jadi semua dihandle dari si pihak penerbitnya. Sampai akhirnya bisa layak terbit gitu. Iya. Tapi nih, yang kau tahu kan kadang emang ya di Indonesia itu kan ada mungkin beberapa orang yang nakal yang mungkin membaca karya orang lain itu bajakan atau ilegal gitu ya. Tapi pernah nggak punya pengalaman karyanya Mbak Meli ini nemuin di marketplace yang nggak official gitu, yang bajakan gitu. Jadi mungkin orang-orang jual di luar penerbit, pihak penerbit, ada nggak punya pengalaman? Adanya ini Kak, di bentuk PDF gitu. Biasanya jadi udah dibentuk PDF sama si orang lain ini, terus di-share gitu aja ya. Iya.
Oh, tapi apa boleh tahu nggak kira-kira waktu novel ini terbit Mbak Meli dapat keuntungan berapa nih kira-kira? Mungkin boleh di-spill dikit. Lumayan buat menghidupi kebutuhan ya Kak ya. Iya, apalagi masih baru banget. Iya. Novel pertama ya ini ya, betul ya. Nah, tapi kalau pas ada pengalaman yang ada pembaca bajakan itu, mungkin keuntungannya berkurang nggak itu? Merugikan banget sih Kak. Merugikan banget ya? Yang harusnya pembaca itu bisa aja beli novel ini, jadinya beli bajakan. Mungkin emang lebih murah, tapi kan nggak official gitu ya Kak ya. Iya, jadinya kayak ya merugikan yang membeli juga, merugikan penulis. Jadi untuk sobat PKU mungkin yang suka baca, jangan pernah membaca lewat aplikasi bajakan ya, jangan juga baca lewat PDF tuh, jangan banget, kan penulisnya udah berusaha mampu dan semaksimal mungkin ya untuk menerbitkan novelnya gitu loh. Nah, tapi tanggapan mungkin orang-orang sekitar, mungkin keluarga itu berubah nggak setelah langsung berubah terbit? Langsung kayak wah jadi penulis aja. Jadi penulis aja, langsung disuruh jadi penulis. Awalnya nggak didukung, pas novelnya terbit langsung ada dorongan untuk jadi penulis aja. Iya. Ya, malah disarankan seperti itu. Jadi emang perkembangannya Mbak Meli itu kelihatan banget ya mungkin ya di novel ini ya. Kira-kira waktu itu bikin novelnya berapa lama? Nulis novelnya? Bikin novelnya sih sebelum pas masih di aplikasi ya ini? Iya, aplikasi 4 bulan nggak selesai. 4 bulan selesai. Itu disami-sami gitu, ada episode-episodenya gitu ya? Iya. Wah, ada berapa bab di dalam novel ini? Babnya lupa Kak. Mungkin tapi kalau mau lihat nih emang cukup tebal sih novelnya. Mungkin si Jidadul Nil ini dia cukup panjang ya perjalanan untuk mencari pasangan hidupnya ini. Mungkin ada nggak satu kalimat atau satu paragraf yang paling ibaratnya paling boom gitu lah di novel ini, mungkin bisa dikasih tahu ke sobat PKU yang lagi nonton. Where you go Anastasia? Oh, where you go Anastasia? Yes. Kamu kemana Anastasia? Iya. Anastasianya hilang soalnya. Anastasianya hilang wah, udah di spill sedikit nih sama Mbak Melinya. Kalian langsung nggak penasaran sih sobat PKU? Kalian langsung beli dong bukunya, novelnya Mbak Meli. Iya. Selain buku fisik ada di platform berbayar juga Kak. Ada di platform berbayar. Boleh dikasih tahu ke sobat PKU mungkin bisa lewat mana? Karya yang lain di platform berbayar. Mungkin mau baca. Oh, jadi selain novel ini, novel bentuk fisik ada yang berbayar. Ada yang berbayar juga, tapi judulnya sama atau? Judulnya beda-beda Kak. Oh, total novelnya aja hampir 10. Hampir 10. Mbak Meli novelnya udah lumayan banyak ya sobat PKU, tapi gimana genrenya? Apakah sama? Genrenya atau ada yang mungkin fantasi? Ada yang horor gitu. Fantasi, horor, semua macam-macam. Psycho ada. Psycho. Wow, berarti emang betul-betul isi pikirannya campur aduk ya. Kadang mungkin tergantung mood juga nggak? Tergantung. Jadi kalau lagi senang nulisnya happy. Kalau lagi sedih, kalau lagi bete gitu nulisnya mungkin yang horor-horor gitu. Iya. Psycho gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dari pengalaman menulis novel ini berdampak juga nggak Mbak ke kehidupan sehari-harinya Mbak Mel? Berdampak Kak. Biasanya yang sukanya tidur terus jadi lebih produktif ya Kak ya. Bangun pagi terus jadi bisa membagi waktu. Wah keren. Tapi Mbak Mel ini punya nggak role model atau penulis yang jadi inspirasinya? Oh tentu ada. Oh tentu ada, siapa? J.K. Rowling. J.K. Rowling, yaitu karya-karya adalah novel Harry Potter ya. Iya. Ya, keren banget nih. Tapi dari menulis novel ini, kira-kira pengalaman seru apa yang didapat sama Mbak Mel? Mungkin jatuh bangunnya ya Kak ya. Bukan dicaci ya Kak ya, kayak diomongin kegagalannya, nggak berhasilannya sama orang-orang. Mereka udah bisa lihat sekarang dari omongannya itu aku bisa nerbitin novel ini. Berarti gitu. Kita nggak usah dengerin kata orang ya. Yang penting kita berkarya, punya karya sendiri, bisa membanggakan diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita gitu ya Mbak. Keren banget nih Mbak Meli, patut dicontoh. Tapi tadi kan Mbak Meli tuh asal Gresik ya? Asal Gresik, iya. Iya, nah di sini kayaknya udah ada produk dari salah satu nasabah PNM cabang Lamongan yang ada di wilayah Gresik nih. Mungkin bisa dikenalin nih Mbak Meli, ini ada apa ini? Ini namanya
opak ya, Oh, jadi kayak ini opak. toples. Sobat kalau Yes. dibuka ada opak di dalamnya. Ini mungkin punya nasabah siapa? Dari cabang Kebomas. Oh, dari cabang Kebomas. Namanya Ibu Sari Rotul ya kak ya. Ibu Sari Rotul. Wah, kok jadi penasaran? Mungkin kita coba kali ya, Boleh, Mbak. boleh. Oh, ya. Mungkin Mbak dulu silakan. Iya. Oke, ini kok juga mau coba. Ini ASMR sedikit. Gurih ya kak ya. Ibu dulu akhirnya dapet. Mm-mm. Terus manis-manisnya, wah ini cocok banget untuk mendampingi sobat PKU yang lagi baca novel Mbak Meli. Jadi baca novel sambil ngambil opak, betul ya Mbak? Betul banget. Makanya cocok. Ini adalah perpaduan yang cocok antara opak dan novel. Kita lanjut ngobrol lagi ya, Mbak. Oke. Oh iya, jangan lupa juga sobat PKU yang mau pesan opak nih bisa Rotul, langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke, nih aku lanjut lagi ngobrol sama Mbak Meli. Tapi Mbak Meli berarti kan menjadi penulis sekaligus berkarir di PNN itu tentunya waktunya pasti padat ya Mbak, antara nulis dan menjadi parafisar gitu ya. Iya. Tapi pinter banget dong ya manage waktunya gitu ya. Tapi oh ya setahu aku kan tadi juga banyak ya novel-novel yang mungkin ada lagi nggak yang mau diterbitin atau sementara ini masih di platform berbayar aja? Ada 3. Ada tiga yang mau terbit. Mungkin bisa di-spill dikit ke sobat PKU kapan terbitnya? Terbitnya mungkin masih proses revisi, mungkin awal tahun lagi ya, awal tahun 2024. Iya. Tapi nggak berasa ya Mbak, pasti nanti tiba-tiba kok udah terbit aja novelnya gitu. Tapi mungkin Mbak Meli punya tips nggak gimana caranya bagi waktu antara kerjaan utama sama mungkin kerjaan lainnya? Bagi waktu sih tergantung personal ya kak ya. Jadi tergantung individu ya, gimana pinter-pinternya. Iya, pinter-pinternya. Masing-masing. Harus bisa lawan rasa males sih kalau aku. Ya betul, karena kalau udah males tuh udah benar-benar waktunya amburadul. ya, langsung maunya santai aja, nggak mau ribet-ribet, nggak mau susah-susah. Padahal sementara di waktu saat kita merasa malas itu masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya benar banget. Nah tapi kalau misalkan untuk Mbak Meli sendiri, mungkin ada nggak novel yang kira-kira mau dibikin film gitu kan yang tahu nih udah cukup banyak ya film-film yang beredar di Indonesia itu awalnya dari novel gitu. Kalau keinginan ada kak, cuman belum rezeki ya, belum dilirik. Mungkin setelah ini sobat PKU ada yang tertarik untuk memfilmkan salah satu novel Mbak Meli, boleh langsung hubungi Mbak Meli gitu. Nah tadi kalau misalkan kita ke kerjaan Mbak sebagai konfiser ya, ada nggak sih ibu-ibu nasabah yang mungkin terbantu dengan adanya bimbingan atau arahan dari Mbak Meli sebagai konfiser? Mungkin ada ya kak. Mungkin ada. Termasuk dalam hal pembiayaan kali ya. Jadi mungkin benar-benar Mbak Meli tuntun ibu-ibu begini loh untuk mendapatkan bantuan modal di PNM gitu ya. Wah, emang keren banget nih konfiser di Lamongan yang satu ini, betul-betul membanggakan. Tapi pertanyaan terakhir nih Mbak, kira-kira Mbak Meli punya harapan kan yang bisa disampaikan, harapan untuk PNM supaya karir dan bakat Mbak ini bisa terus berkembang lebih lagi gitu? Untuk harapan sih buat PNM yang menaungi saya, semoga kedepannya semakin jaya ya, semakin jaya. Terus yang di planning selama ini bisa berjalan lancar. Program-programnya ya terutama ya. Pasti kan Mbak Meli sebagai konfiser juga mau ya dapat pelatihan dari PNM ya. Siap. Harapan Mbak Meli sudah aku simpan, nanti akan disampaikan pastinya. Sobat PKU juga pasti nanti yang nonton ada insan PNM kok. Oke deh kalau gitu, ternyata ini berlian yang satu ini deh, asalnya Lamongan ini benar-benar membanggakan ya Sobat PKU. Ya semoga Mbak Meli bisa terus lancar menjadi penulisnya. Amin. Terus lancar juga karirnya di PNM sebagai konfiser, mungkin nantinya bisa berkembang jadi penulis novel yang terkenal mungkin kayak Tereli atau Dilestari atau Ilana kan, nggak ada yang tahu. Semoga rezeki. Amin. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Meli untuk waktunya, kesempatannya. Aku boleh ngobrol-ngobrol bareng, bisa kenal juga nih sama novelnya Mbak Meli. Nanti habis ini kok mau baca. Oke. Semoga lancar terus nulisnya, lancar
juga pokoknya di semua hal yang Mbak Meli lakukan. Oke, amin. Terima kasih banyak juga untuk Sobat PKU yang udah menonton Pokarla episode ini. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya dan tulis di komen kira-kira cabang mana yang harus Mpok datangi lagi ya. Dan saksikan dan nantikan terus Pokarla episode-episode selanjutnya. Yuk kita nonton Pokarla. Nyok. Dadah.